Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mulyani SPMSI, dosen program studi budidaya tanaman perkebunan jurusan Teknologi Pertanian di Politeknik Negeri Pontianak. Saat ini saya mengikuti seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2005. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah dasar-dasar proteksi tanaman. Mata kuliah dasar-dasar proteksi tanaman atau dikenal dengan DPT adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS, 2 SKS pada teori, 1 SKS pada praktikum di semester 2. Deskripsi singkat kuliah mata kuliah DDPT ini adalah sebagai berikut. Pembelajaran mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman terkait konsep proteksi atau perlindungan tanaman dan penerapannya, yang meliputi tentang organisme-organisme yang menjadi pengganggu tanaman dan berpotensi menurunkan produktivitas, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman. Mata kuliah ini juga akan berfokus pada jenis, ciri, gejala kerusakan, ekologi, siklus hidup dari OPT atau OPTK, hama, penyakit, gulma, serta aplikasi yang dapat digunakan untuk pengendaliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mampu mengaplikasikan fungsi lingkungan kebun dengan melakukan konservasi keanekaragaman hayati, pengolahan fungsi lingkungan fisik kebun, mampu mengelola penyiapan lahan, meliputi mempersiapkan pola kebun, mengawasi kegiatan pembukaan lahan, mengawasi kegiatan penyiapan infrastruktur perkebunan, mampu mengelola kegiatan pemeliharaan tanaman perkebunan baik belum menghasilkan atau menghasilkan, meliputi menyiapkan pekerjaan, melakukan konsolidasi dalam rangka pemeliharaan tanaman, melakukan sensus, konsolidasi tanaman, pemupukan, pengendalian gulma, hama, penyakit, serta mempersiapkan panen. Kemampuan yang akhir yang akan direncanakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan OPT dan OPTK di Indonesia secara jelas dan terstruktur. 2. Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh pertumbuhan tanaman yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kedudukan, bentuk kerusakan ekologis, siklus hidup, dan kerugian ekonomi akibat serangan hama. 4. Mahasiswa mampu menyebutkan ciri-ciri umum serangga. 5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi serangga hingga tingkat ordo. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan, perkembangan, dan tipe metamorfosa pada insekta, serta mampu menganalisis pengendalian hama secara terpadu. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri, tanda gejala, dan teknik pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bakteri. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri, tanda, gejala, dan teknik pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus dan viroid. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan antara cendawan, kapang, dan jamur. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi cendawan dari kelompok Oomycetes, Zygomycetes, dan Ascomycetes. 11. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi cendawan dari kelompok Basidiomycetes dan Deuteromycetes. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi ciri dan tanda gejala serangan nematoda. 13. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi OPT dari kingdom Plantae. 14. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik pengendalian penyakit secara terpadu. Bentuk dan strategi metode pembelajaran. Modalitas pembelajaran dengan luring, bentuk kuliah dan praktikum, strategi pembelajaran kontekstual, interaktif, dan kolaboratif. Metode pembelajaran, diskusi kelompok, PBL, simulasi, dan studi kasus. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, sekaligus menciptakan lulusan adaptif serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang proteksi tanaman. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak pembelajaran mata kuliah DDPT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ketua. Baik, sebelum saya melanjutkan perkuliahan, saya akan melakukan presensi dulu. Yang namanya sebut, bilang hadir dan ya. Mas Agus, Yosefiana, Kanisa, Sofiana, Anissa, Misal, Rahman Zain, Pak Plegia, Krisno, Felix, Jose, Satrio, Akwindra, Febri, Kristinus, Yohanes. Baik, terima kasih adik semua ya. Terima kasih. Pada hari ini kita melanjutkan materi kuliah rasa-rasa profesi tanaman. Pertemuan ke-12 di akhir semester. Kemarin sudah kita membahas cerita bagian OPD. OPD ada apa OPD? Organisme pengganggu tanaman. Ada beberapa kategori OPD. Ingat kelompoknya. Pertama, kelompok pertemuan pertama sekali. Kelompok hama atau ilmunya entomologi. Kedua, kelompok fitopatologi, ilmunya fitopatologi, padahal itu kelompok patogen. Yang terakhir, kelompok itu fungi sebagainya, itu masuk ke dalam patogen. Yang terakhir adalah kelompok gulma. Nah, di sini akan kita bahas kelompok gulma. Itu sudah belajar kelompok insek. Ilmu yang mempelajari serangga itu adalah ilmunya entomologi. Kemudian ilmu yang mempelajari patogen, fitopatologi. Kemudian kita akan belajar gulma. Nah, Pak, ilmunya gulma apa? Wit. Jadi seperti itu. Yang kalian pahami tentang gulma, kalau bahasa kita, bahasa umum, paham sehari-hari, itu artikan gulma sebagai apa sih? Rumput. Apa? Tanaman mengganggu. Ada lain di selain rumput, tanaman pengganggu apa? Tumbuhan liar lagi. Selain itu. Nah, kalau dalam bahasa perlindungan tanaman itu dikelompokkan di dalam wit. Jadi wit itu gulma. Walaupun wit rice, gulma pada tanaman padi, gulma tanaman perkebunan. Kalau pest itu dua. Pest itu dua. Bisa masuk ke dalam hama, bisa masuk ke dalam patogen. Nah, pertanyaan Bapak, gulma ini pengganggu biotik atau abiotik bagi tanaman? Biotik atau abiotik? Biotik. Kenapa biotik? Kenapa biotik? Karena organisme hidup yang merusak tanaman. Organisme hidup. Gulma semua kelompok organisme hidup, maka dia adalah pengganggu tanaman bersifat biotik. Nah, kita lihat dulu artinya. Apa sih artinya? Definisinya banyak sekali. Nah, pengertian gulma ini minimal menurut ya Sujani lah kalau di Indonesia. Ya. Pengertian gulma tumbuhan tumbuh pada
Salah tempat. Nah, sudah nempel dalam sudah. Suatu tumbuhan yang tumbuh tidak dikehendaki oleh manusia. Jadi juga beliau tumbuhan yang ikut campur dengan manusia di bidang pertanian dan atau tumbuh yang membatas belum diketahui, yang manfaatnya belum diketahui, itu kelompok kategori gulma. Itu berdasarkan definisi. Ya, berdasarkan pengertian. Jadi bisa tak tadi rumput kita kategorikan gulma? Bisa tak jagung kita kategorikan gulma? Bisa nggak anakan sawit kita kategorikan gulma? Pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Silakan, Jose, silakan Jose. Pertanyaan saya, apa perbedaan gulma semusim dan gulma tahunan? Oke, pertanyaan bagus. Semusim dan tahunan. Kira-kira bedanya di mana? Ada yang bisa membantu jawabnya? Membantu saya menjawab. Silakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan saya, perbedaan gulma semusim dan gulma tahunan. Jadi gulma semusim itu dia lebih cepat tumbuh dan cepat mati, sedangkan gulma tahunan itu dia hidupnya lama dan sulit dikendalikan dan bisa tumbuh kembali tanpa biji. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Nah, saya menambahkan bahwa gulma semusim itu fase hidupnya, fase kalau dia ditumbuh sampai menghasilkan produksi menghasilkan buah atau fase generatifnya, setelah itu dia akan mati. Usianya yang paling lama itu 8 bulan sampai 9 bulan. Tapi kalau gulma tahunan bisa lebih dari 2 tahun. Tumbuh, berkembang, berbuah, berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi sampai ya sampai 2 tahun lebih. Sesuai kedua, ada yang pertanyaan lagi? Ya, siapa? Saya Pak. Sebenarnya sebut nama. Nama saya Yohanes Muslim. Saya akan bertanya, apakah gulma itu hanya berdampak negatif saja pada tanaman? Oke, tadi dari sekian penjelasan saya 9 dampak negatif gulma. Ya, bukan hanya tanaman pertanian, tapi juga bagi kesehatan manusia atau yang lain. Gitu ya. Apa? Ada kira-kira enggak? Hanya dampak negatif saya, ada kan dampak positifnya kalau pertanyaan seperti itu kan? Kita ada bisa jawab. Nah, coba bisa akan jawab. Bisa ya? Ya, perkenalkan nama saya Sati Michelle. Saya akan menjawab pertanyaan dari Christine. Jadi, gulma tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga dampak positif. Salah satunya sebagai tempat musuh alami bagi hama, kemudian sebagai menjaga kelembapan bagi tanah, dan juga sebagai mencegah erosi bagi tanah. Nah, seperti itu. Minimal ada 3 ini. Itu ya, itu sangat betul. Plus untuk bisa dan siapa? Listrik. Nah, itu pas dipakai teknologi pengendalian gulma. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita cukupkan perkuliahan kali ini. Ya, aplaus untuk kawan-kawan semua. Oke, terima kasih. Mungkin depan kita akan ketemu lagi untuk materi berikutnya, dan di hari berikutnya kita akan praktikum identifikasi gulma. Ya, kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa lagi seperti tadi, kita membuka kelas dengan doa. Kita tutup dengan doa. Sebelum menutup tentang kuliah ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Kita lanjutkan lagi mata kuliah praktikum dasar-dasar profesi tanaman dengan acara identifikasi gulma. Baik, sebelum kita memulai praktikum, mari kita doa sesuai kepercayaan kita masing-masing kepada
kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai mata kuliah hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih pada kelas. Sebelum kita praktikum, saya mengabsensi dulu serta praktikum hari ini. Yang pertama harus Josefiana, Lanisa Fitri, Sofiana, Anissa, ada semua ya. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita praktikum adalah materinya adalah identifikasi gulma, ya. Menggunakan beberapa cara mengetahui nama ilmiah berbagai jenis gulma, ya. Kemudian menerapkan ilmu taksonomi tumbuhan untuk definisi gulma, untuk mengidentifikasi jenis gulma dengan tingkat jenis dan tingkat spesifik dan ciri morfologisnya, ya. Modul atau diopsi sudah saya bagikan, nanti bisa dibaca. Kita langsung ke metodologi. Untuk metodologinya adalah pertama, teman-teman sudah menyiapkan gulma seperti pertemuan di mata kuliah kemarin, ya. Kemudian nanti kita akan menyocokkan dengan buku, ya. Cocokkan dengan buku identifikasi gulma, ya. Nah, bukunya ada di saya. Kemudian dengan menggunakan aplikasi yang paling sederhana, menggunakan Google Lens, ya. Dan aplikasi PictureBiz itu bisa teman-teman download, ya. Itu kalau PictureBiz itu aplikasi berbayar, kemudian Google Lens itu aplikasi free, ya. Kemudian setelah itu nanti dituliskan apa nama spesiesnya, apa jenisnya, kemudian apa bahasa Indonesianya. Nah, bahasa daerah tidak ada, nanti teman-teman yang harus menuliskan bahasa daerahnya. Nah, bahasa daerah itu masing-masing, bahasa mungkin bahasa Aceh, bahasa Melayu, bahasa Jawa, itu beda-beda, ya. Kemudian digambarkan di buku gambar 4, ya. Nah, apa yang ditulis? Nama Latin, nama Indonesia, nama daerah, habitat dan pengendaliannya. Bacakan gulma yang lainnya sehingga memenuhi syarat. Nah, apa sih pakai aplikasi tadi? Kalau buku sudah ada buku identifikasi gulma atau with price Indonesia itu ada di soft file dan di cetak. Nanti cetakan nanti saya di lab siapkan. Oke, untuk pertama, untuk aplikasi kawan-kawan bisa menggunakan Google Lens. Nanti kita foto dengan Google Lens, itu bisa memudahkan untuk mengidentifikasi. Kemudian teman-teman bisa mendownload ini PictureBiz, pengidentifikasi tanaman. Juga ada aplikasi lainnya mengidentifikasi serangga. Ini bisa dipakai. Ini aplikasi minggu pertama itu free, 1 minggu free, please. Bisa fotonya? Bisa itu pernah nggak kalau di keramik? Bisa. Oke. Pakai Google Lens itu? Ya, bisa. Ya, dulu kita pakai ini dulu, pakai PictureBiz dulu karena dia akan menunjukkan nama spesiesnya gitu, ya. Nah, pakai ini wifi.
Foto dulu. Kalau enak biasanya ngambil dari galeri, ya. Itu namanya apa? Apa yang saya ini? Mana tuh dapat saya? Saya pelangganan nih. Pelangganan saya. Coba ada bisa dipoto. Coba cek di foto tengah. Satu dua nih. Antas Ayo dipoto dulu, dipoto, kemudian nanti kita identifikasi lewat buku. Iya, Pak. Ini taruh lagi. Seperti Dari yang Lebar, ya. Pakis. Ini pakis sama pakis. Beda nih kelompok pakis, dari kelompok pakis. Satu dulu, kalau segini. Bisa scan nggak dia? Ini kelompok tahu lebar, kalau pakis nggak masuk di situ dia. Nah, ini pakisnya. Apa nih? Steno? Dan apa? Belum bis. Apa info tangannya? Nah, ini seperti ini. Hah? Kalau dia menjelaskan bahwa dia tidak dianggap gulma, jadi kita gulma. Ya, namanya sudah ada, keluarganya, kelasnya, pilotnya. Oke, selesai. Kan? Oke, lanjut yang ini. Ini sama nih. Ini aplikasi yang udah bisa nih. Coba. Nah, oke. Nepolipis, tidak, tata, jadi. Nepo sebelah tata pakis yang kuat, yang tidaknya mah, tambah tulis tidak, tapi juga dikenal. Nanti menjelaskan dikit karena dia. Ya, juga tanaman hias. Pemilihnya sudah ada. Kalau nggak bisa pakai Google Lens, itu pakai apa? Nah, coba apa dihasilkannya? Pak, kalau keterangannya di sini tanaman ini terlalu sakit itu artinya gimana? Tanamannya Oh, coba. Nih, hanya yang salah. Coba kita cari itu apa tuh? Melastoma atau bukan nih? Coba berdiri teman-teman sini. Kelihatannya adalah melastoma. Enggak, lewat coba lewat. Nah, melastoma. Coba cari melastoma di sini. Melastoma apa? Sesuaikan dengan situ. Cari melastoma. ini ada yang dapat. Pakai matahari. Nanti kau boleh foto nih. Oke, kita tulis.
Ayo kita kuis. Sudah? Silakan dikumpulkan depan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita menutup tempat tutup ini, tadi seperti kita mulai, ya. Kita tutup dengan baca doa. Ketua kelas untuk menutup membaca doa. Sebelum menutup mata kuliah hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ke ketua kelas, terima kasih. Saya akhiri kuliah kita hari ini, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dua,